Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Jack TV, berjumpa lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Nah, pemirsa, di malam hari tentunya saya tidak sendirian. Saya telah ditemani oleh Ustadz Anwar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sudah sekian lama nih tidak bertemu Iya, udah lama. Ustadz Anwar, karena ya Masya Allah, beliau diberikan anugerah untuk bisa berdakwah ke sana kemari nih Ustadz ya. Aduh, Masya Allah. Dan di malam hari ini Ustadz, kita ini akan membahas terkait dengan tema kita ini Ustadz, tentang pertemanan gitu ya. Hidup ini butuh teman Ustadz, ya. Butuh. Nah, seperti apa dan kalau misalnya bicara soal teman, ini teman dalam hal apa nih Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Tafadhol Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui betapa pentingnya sebuah pertemanan atau persahabatan. Jika ditanya apakah kita membutuhkan teman, tentu jawabannya pasti 100% butuh teman. Mulai kita lahir saja kita butuh teman. Teman yang menjaga kita. Siapa? Ibu kita, orang tua kita. Kita remaja juga butuh teman supaya kita semangat dalam belajar. Bahkan kita sudah tua pun, sudah dewasa juga butuh teman, teman hidup di rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Bahkan kita sudah mati pun di dalam kubur, kita juga butuh teman. Siapa teman yang terbaik di dalam kubur? Ialah amal salihat, amal-amal baik kita. Dalam artian bahwa memang begitu pentingnya sebuah pertemanan. Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah, suatu hikmah yang pertama bisa kita ambil adalah sebuah pertemanan, sebuah persahabatan. Beliau pergi hijrah dari Makkah ke Madinah itu dengan sahabatnya, diajak sahabatnya, temannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau sembunyi di Gua Thur, dikejar oleh kafir Quraisy. Rasulullah membutuhkan teman. Rasulullah SAW saja yang makhluk yang paling mulia, tidak ada kekurangan, sempurna, masih butuh teman gitu loh. Misalnya ketika galau ada yang mengingatkan gitu. Ketika kita ngeluh ada yang menyemangati kita. Kita butuh teman. Tidak bisa kita tidak ada teman. Dan ketika kita berteman itu memang kodratnya kita berteman itu adalah al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Satu mukmin dengan mukmin yang lain, di antara satu mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan, bukan sebaliknya saling meruntuhkan atau saling menjatuhkan. Nah, itu salah itu. Saling menguatkan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Ketika teman kita, sahabat kita yang lagi kesusahan kita bantu, lagi gelisah kita dampingi. Intinya kita berusaha untuk menjadi teman yang sangat baik untuk teman kita. Kita dituntut untuk mencari teman, sahabat yang baik. Namun lebih dituntut lagi kita menjadi sosok teman yang baik atau sahabat yang baik. Karena untuk menandakan baik atau tidaknya kita sebagai teman itu adalah seberapa manfaatnya sih diri kita untuk teman kita. Seberapa banyak efek baik
yang teman kita dapati dengan kita gitu. Jadi kita butuh teman yang baik dan kita juga butuh memperbaiki diri untuk teman kita. Inilah kehidupan. Kehidupan kita ini saling membutuhkan. Betul. Saling membutuhkan, saling tolong menolong, dalam artian ya tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awalu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu di dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali kamu tolong menolong di dalam kemungkaran atau kemaksiatan. Ini tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seseorang hamba ketika selama hamba itu selalu memberikan pertolongan untuk sahabatnya, untuk temannya. Begitu indahnya, begitu bagusnya untuk menjadi teman yang baik. Yaitu tolong menolong dalam kebaikan tadi. Jangan sampai tolong menolong dalam kemaksiatan. Jangankan pernah itu dalam suatu hadis, man a'ana ala ma'siyatin kana syarika lahu fiha walau bisyitri kalimatin kana syarika lahu fiha. Jika kita itu menolong seseorang dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, walau bisyitri kalimatin, sekalipun hanya sepatah kata saja, kana syarika lahu fiha, sungguh kita sudah tergolong dalam orang yang melakukan maksiat tersebut. Jadi walaupun sangat dilarang. Kita tidak melakukan maksiat. Ya, walaupun kita tidak melakukan, hanya satu kalimat saja. Di sana misalnya ada orang mau mencuri, mau merampok, bank di sini di mana ya? Jalan pintasnya yang bagus di mana ya? Di sana. Di sananya kita sudah termasuk golong dalam perampok tersebut. Inilah bahayanya. Ini perlu kita perhatikan betul-betul. Jadi memang kalau misalnya teman yang dimaksud ini tadi dalam artian luas gitu ya. Iya. Ya. Tapi ini teman dalam kebaikan, bukan teman dalam keburukan, kemaksiatan gitu ya. Itu malah jadi salah persepsi. Iya, salah persepsi ya. Oke. Ini kita harus tahan terlebih dahulu, Ustaz. Nanti kita akan lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di JEK TV. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar terkait dengan hidup ini butuh teman gitu, iya, Ustaz ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya teman yang dimaksud di sini adalah teman dalam hal kebaikan ya, Ustaz ya. Yang pastinya juga ya sama lah seperti hadis yang sering kita dengar juga, Ustaz ya, sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat, untuk orang banyak gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada kaitannya juga kan, Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan juga sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ini kan sama aja dengan pertemanan juga, Ustadz ya. Sama teman untuk saling bertukar pikiran gitu ya, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Oke, baik. Jadi memang amal yang terbaik adalah salah satunya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bahkan ada diceritakan sebuah hadis, bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad juga dijelaskan, khaslatani la syai'un afdalu minhuma. Di dunia ini ada dua perkara yang mana dua perkara ini tidak ada yang lebih unggul daripada keduanya. Berarti paling unggul, paling tinggi derajatnya. Yang pertama al-imanu billah, ya tentu kita beriman kepada Allah, itu pertama. Yang kedua, seberapa manfaatnya kita, orang yang bermanfaat untuk orang muslim, untuk orang lain. Nah, ini adalah derajat yang paling tinggi. Tidak ada amal yang lebih baik selain daripada kedua ini, yaitu beriman kepada Allah dan menjadi
diri kita bermanfaat untuk orang lain. Baik diri kita, harta kita, ilmu kita, pengetahuan kita, pikiran kita, semuanya kita usahakan manfaatkan kepada orang lain. Sebenarnya orang sukses itu, orang berhasil itu bukan ditanya seberapa dia punya, seberapa hebat pemikiran dia, seberapa tinggi jabatan dia, tapi seberapa manfaatnya sih jabatannya, hartanya, kekuatannya, kekuasaannya untuk orang lain. Itulah tanda orang-orang yang sukses sebenarnya. Bukan sebatas mana pencapaiannya, tapi sebatas mana manfaat yang bisa dia berikan. Jadi betapa pentingnya kita mendampakkan manfaat yang baik untuk orang lain. Dan juga mungkin kita dalam berteman ini ada teman yang baik, ada yang mungkin yang kurang baik, katakanlah mungkin saja kita yang kurang baik gitu. Nah, gimana sih cara menyikapi teman-teman kita yang kurang baik, ataukah sebaliknya? Nah, ini mungkin perlu kita sadari bahwa kita saling memperbaiki. Itulah tadi yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan untuk berada di dalam kebaikan. Saling mengingatkan juga, saling menghargai semuanya. Bahkan ada itu diceritakan di dalam Al-Quran, ada seseorang yang berada di dalam neraka, fama lana min syafi'in, enggak ada yang bisa memberikan manfaat untuk kami, enggak ada. Wala sadiqin hamim, kami juga enggak punya sahabat yang bisa membantu kami. Seandainya lah, dia berangan-angan, seandainya lah saya masih hidup, saya akan mencari sahabat, saya akan mencari teman yang baik, yang soleh, supaya teman saya yang soleh, teman saya yang baik itu bisa membantu saya untuk keluar dari neraka, untuk bisa menyebutkan kebahagiaan. Betapa berkaitannya kita gitu. Dalam artian apa? Kita ini harus memang untuk mencari atau berteman, mendekatkan diri kita kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, supaya kita ketularan baiknya gitu. Betul. Nah, ketularan baiknya, setidaknya misalnya kita dekat sama orang tuh jual parfum, kita dapat wanginya. Kita dekat sama orang pandai besi, kita dapat asapnya palingan. Jadi memang ada dampaknya gitu. Kita sedikit harus banyak pasti berdampak terhadap diri kita. Pasti ada dampaknya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Bahkan pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat dia itu tidak ketemu sama Nabi. Satu hari saja dia nggak ketemu, dia langsung demam tinggi. Kenapa itu? Dia sampai mengeluh sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini nggak sanggup nggak ketemu sama engkau. Satu hari saja nggak sanggup, saya langsung demam gitu. Ini masih di dunia, masih ketika saya rindu, saya masih bisa mencari engkau. Gimana kalau di akhirat? Gimana kalau di akhirat? Di akhirat itu saya tahu bahwa derajat engkau sangat tinggi. Gimana caranya saya ingin bisa dekat selalu sama engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, anta man ahbabta, anta ma ahbabta, engkau akan selalu bersama orang yang engkau cintai. Jadi memang kita harus usaha untuk berdekatan dengan atau bersahabat, berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang baik. Semoga kita juga keikut baiknya gitu. Betul. Bahkan saya ingat kata Imam Asy-Syafi'i, imam kita semua. Imam Syafi'i pernah mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Ahabbus salihin wa lastu minhum. Saya cinta sekali kepada orang muslim. Saya cinta sekali kepada orang soleh. Walaupun saya bukan bagian dari mereka itu. Padahal Imam Syafi'i kita tahu semuanya bahwa beliau itu sudah tinggi banget ya. Tinggi banget, masih tawadhu gitu, masih tawadhu. Saya cinta kepada orang yang soleh sekalipun saya bukan bagian daripada mereka. Namun setidaknya la'alli ana labihim syafa'ah. Setidaknya dan semoga nanti di akhirat saya bisa mendapatkan syafaat bersama beliau dengan berkat cinta saya kepada orang-orang soleh gitu. Jadi itu bagian dari ikhtiar juga. Iya, bagian ikhtiar.
mendekatkan diri dengan orang-orang yang soleh, orang yang beriman, yang dekat dengan Allah, itu kemungkinan besar kita juga setidaknya adalah nih ikut-ikut kepercikan kebaikannya gitu. Karena hidayah itu kan datangnya dari mana saja nih Ustaz ya. Gitu. Oke nih, menarik sekali nih. Tadi kita bakal lanjut lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, ini menarik sekali nih Ustadz, tadi di segmen 1 dan 2 udah menjelaskan panjang ke lebar nih terkait dengan pentingnya kita berteman dalam hidup nih Ustadz ya. Memang pertemanan itu bisa membawa kita ke dua tempat, mau ke neraka atau ke surga nih Ustadz ya. Kalau tadi Ustadz jelaskan ya, memang kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang soleh, ya minimal setidaknya kita kepercik lah gitu kan. Istilahnya kita terbersit saja ingin seperti orang-orang yang soleh itu, ya bisa saja itu menjadi syafaat di akhirat nanti gitu Ustadz ya. Namun sebaliknya juga kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang istilah kata kalau kita berteman dengan orang-orang yang istilahnya lebih kepada keburukan ya, bisa jadi kita suatu saat ikut dia gitu ya. Bisa jadi. Kalau misalnya kita berteman dengan orang yang menjual parfum, kita dapat wanginya. Kalau orang yang pandai besi dapat asapnya gitu. Itu kan istilah dari Ustadz tadi. Ini kita lanjutkan lagi Ustadz. Ini ada nggak Ustadz kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang, bermanfaat untuk orang, ada nggak ganjaran pahalanya nih Ustadz? Baik. Ganjaran pahala untuk kita bermanfaatnya untuk orang lain. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saking luar biasanya, di antaranya itu iza mata ibnu Adam inqata amalu illa thalas. Ketika mati anak Adam, maka terputus amalnya kecuali yang 3. Yang pertama amal jariyah. Sadaqatun jariyah. Amal jariyah, sedekah jariyah. Sedekah ini adalah berupa amal yang memberi manfaat untuk orang lain, ya kan? Kita mau sedekah, tentu orang kita beri itu mendapatkan anugerah lah kira-kira. Jadi bermanfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu manfaat juga. Yang ketiga, wa waladun saleh. Kenapa anak yang saleh? Karena anak yang saleh itu juga memberi dampak yang manfaat. Dalam artian apa? Amal satu-satunya amal yang bisa terus menerus mengalir pahalanya sampai kita mati adalah amal yang ketika kita hidup menjadi orang-orang yang bermanfaat di harta kita yang kita sedekahkan, bermanfaat dengan ilmu kita yang kita ajarkan, atau bermanfaat dengan kesolehan kita untuk orang tua kita yang selalu kita yad'u lahu, untuk berdoa kepadanya tentu. Dan juga ketika kita berteman, perlu juga kita ketahui kita harus menanamkan rasa cinta kepada teman kita, menanamkan rasa cinta betul-betul supaya kita ada kaitan untuk semangat bersama-sama untuk mengejar kebaikan. Bahkan dalam satu hadis itu dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang tersebut kalau selama dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Segitu banget gitu. Itu, ya, saking pentingnya berteman ini. Harus benar-benar mencintainya. Kalau perlu bahkan lebih baik itu kita saling mendoakan. Kita mendoakan teman kita dan teman kita juga mendoakan kita. Bahkan itu salah satu doa yang paling mustajab. Da'al muslim li akhihil muslim, doa orang-orang muslim kepada orang muslim yang lain itu sangat mustajab, sehingga ila wa qala al malaku amin walaka bimithlin,
sehingga malaikat mengaminkan doanya, dan semoga orang yang mendoakan itu mendapatkan kebaikan lebih dahulu dari orang yang didoakan. Ini betapa pentingnya menjaga persahabatan, menjaga pertemanan dalam kehidupan kita, karena memang kita membutuhkan itu. Betul. Jadi memang sebegitu pentingnya kita kalau hidup itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Saking kadang kalau ya biasa lah Ustadz ya, seperti saya juga lah kadang kalau saya bertemu dengan orang yang baru nih Ustadz, kalau bertemu sama orang baru nih kadang di awal sudah mikir duluan nih apa yang bisa saya dapatkan dari dia gitu ya. Harusnya kan mindsetnya dibalik ya Ustadz ya. Harusnya kita setiap kita bertemu dengan teman siapapun itu, apa yang bisa kita berikan, manfaat apa yang bisa kita bagikan kepada orang yang sedang kita temui itu gitu Ustadz ya. Nah ini mungkin bisa dikasih motivasi juga untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan sampai ketika kita hidup itu malah kita mengharapkan sesuatu dari orang. Harusnya kalau bisa kita yang memberikan sesuatu manfaat untuk orang lain. Oke, baik. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, kita sebagai seorang muslim harus bisa menjadi muslim yang bijak sehingga kita bisa bermanfaat untuk sesama. Kemudian kita harus menentukan diri kita untuk menjadi teman yang baik untuk teman kita. Yakinkanlah dan pastikanlah bahwa teman yang baik itu bukanlah teman yang selalu membenarkan kita, namun teman yang baik itu adalah teman yang selalu berbicara, berkata kebenaran terhadap kita. Kemudian yang terakhir, bukalah pintu luang sebanyak-banyaknya, bahkan ribuan pintu luang untuk musuhmu untuk menjadi sahabatmu, dan jangan sekali-kali buka satu pintu pun untuk sahabatmu menjadi musuhmu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya pembahasan kita terkait dengan pertemanan ini Ustaz ya. Begitu pentingnya kita berteman. Istilahnya ya memang manusia itu makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar, dan juga kita bagaimana sikap kita harus selalu baik dengan orang ya. Jangan sampai kita punya banyak musuh gitu. Cari musuh itu gampang sekali. Gampang sekali. Cari sahabat teman itu yang susah. Cari teman yang baik itu yang susah. Nah ini luar biasa. Itulah pentingnya teman dalam hidup nih Ustaz ya. Yang pastinya di malam hari ini ada ilmu baru juga yang kita dapatkan, dan pastinya pemirsa di rumah juga mungkin bakal lebih tersadarkan juga nih Ustaz. Mindsetnya bisa dirubah gitu ya. Setiap kita bertemu dengan orang-orang gitu, sebisa mungkin kita menebar manfaat gitu ya. Karena tadi Ustaz sampaikan pahalanya itu tidak terputus walaupun kita sudah meninggal. Ini kan luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Memang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Terima kasih nih Ustaz yang telah memberikan pencerahan ini. Alhamdulillah. Bisa merefresh keimanan nih Ustaz. Semoga, amin. Mudah-mudahan kita tetap stabil keimanannya, insya Allah dengan menonton Lensa Kolbu nih Ustaz ya. Dan pemirsa, sudah tidak terasa 30 menit kami menemani Anda. Dan untuk Anda yang ada di rumah, terus tonton program Lensa Kolbu setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Hardi, Ustadz Anwar dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.